てるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan mengisahkan rangkuman dari anime Drifters. Jika kalian mengira anime ini berhubungan dengan balapan, hal tersebut sangatlah salah. Karena anime ini memiliki genre action, adventure, komedi, fantasi, dan juga history. Dengan durasi 23 menit per episodenya dan rilis pada tahun 2016, anime ini mengisahkan tentang seorang samurai yang bernama Toyohisa Shimazu. Samurai dari kehidupan nyata yang berjuang dalam pertempuran Sekigahara. Sesaat sebelum nyawanya melayang, ia dibawa ke dunia yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. Di dunia yang ia tinggali inilah cerita dimulai, di mana Toyohisa Shimazu dan orang-orang yang terkenal dari dunia nyata bertarung melawan pasukan Raja Hitam. Akankah Toyohisa Shimazu dapat bertahan dalam pertempuran tersebut? Dan siapakah Raja Hitam ini sebenarnya? Untuk mengetahui jawabannya, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai ke videonya. Cerita dimulai pada 21 Oktober tahun 1600 yang bertempat di Sekigahara jam 2 siang. Diperlihatkan Toyohisa Shimazu menerobos masuk ke dalam perang. Toyohisa Shimazu adalah tokoh samurai dari kisah nyata. Saat itu pasukan timur mendominasi perang dan seluruh pasukan barat telah dimusnahkan. Namun meski hasil akhir sudah jelas, seluruh pasukan klan Shimazu masih terus maju dan tak menyerah. Mereka semua tidak takut akan kematian, karena bagi mereka mati di medan perang adalah sebuah kehormatan. Karena pasukan timur kewalahan menghadapi klan Shimazu, Naoma Sali, jenderal pasukan timur, turun tangan untuk menghabisi Yoshihiro Shimazu, jenderal pasukan barat sekaligus paman dari Toyohisa Shimazu. Saat itu Toyohisa dan pasukannya yang tersisa menghadang rombongan Naomasa agar pamannya dapat kembali ke Satsuma dengan selamat. Tanpa rasa takut, Toyohisa menerobos masuk untuk memenggal kepala Naomasa. Setelah semua pasukan Toyohisa dihabisi, semua pasukan timur melindungi Naomasa yang bertarung dengan Toyohisa. Meski kini hanya tersisa Toyohisa sendiri, ia masih terus maju dan melompat untuk mengincar Naomasa, meski harus membuat tubuhnya tertancap tombak. Karena pemimpin pasukan timur terkena tembakan dari Toyohisa, mereka pun terpaksa mundur meninggalkan Toyohisa yang masih menginginkan kepala Naomasa meski ia sudah terluka parah. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Toyohisa berjalan pulang, tiba-tiba ia masuk ke sebuah lorong dengan banyak pintu di sekelilingnya. Di lorong yang sepi tersebut terdapat sosok misterius yang membaca biodata Toyohisa. Saat Toyohisa berteriak ingin kembali ke Satsuma, orang tersebut menulis sesuatu ke dalam biodata Toyohisa yang membuat Toyohisa terhisap ke dalam salah satu pintu. Kemudian Shin berpindah pada Toyohisa yang sudah berada di dunia lain. Ia didatangi dua elf muda. Saat itu dua elf tersebut tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan Toyohisa. Namun mereka mengerti kalau Toyohisa adalah seorang drifters dari dunia lain. Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat dua elf tersebut membawa Toyohisa ke sebuah kastil tua yang kabarnya juga terdapat drifters seperti Toyohisa. Saat mereka berdua sudah sampai di dekat kastil, mereka dihadang oleh seseorang yang berparas cantik dan berambut panjang layaknya wanita dan menggunakan busur sebagai senjata. Ia adalah Nasu Suketaka Yoichi atau Nasuno Yoichi, seorang samurai yang bertempur bersama klan Minamoto pada perang Genpei. Yoichi mencegat dua elf tersebut untuk menanyai maksud kedatangan mereka. Ia bertanya meski tidak mengerti dengan apa yang mereka katakan.
Setelah mengetahui kalau mereka membawa samurai yang sekarat, Yoichi pun menurunkan senjata dan menyuruh mereka pergi. Kemudian terdengar suara dari dalam kastil. 何事だ。村の者が生き倒れを運んでまいりました。わしらのように。 Suara tersebut berasal dari Oda Nobunaga, tokoh yang lebih terkenal dari Toyohisa dan Yoichi. Karakter Nobunaga juga kerap diadaptasi ke dalam manga, game, bahkan film seperti Egg of Samurai. Berkat kehebatannya semasa hidupnya, di Jepang, tepatnya di luar stasiun kota Gifu, terdapat patung emas Oda Nobunaga yang membawa helm juga senapan. Kembali ke cerita, diperlihatkan Toyohisa yang telah sadar setelah mendapatkan perawatan dari Yoichi dan Nobunaga. Namun karena kaget, Toyohisa langsung mengambil pedang dan berniat menyerang. Di sisi lain, dengan tenang, Nobunaga mengambil senapannya dan menodongkan ke arah Toyohisa. Saat itu, karena melihat lambang klan Oda, Toyohisa menganggap Nobunaga sebagai anggota klan Oda. Mengetahui hal itu, dengan sombongnya Nobunaga memperkenalkan dirinya kalau ia adalah Oda Nobunaga, kepala klan Oda. Namun karena Oda Nobunaga telah lama mati, Toyohisa tidak mempercayainya dan berniat melakukan pertarungan. Untung saja Yoichi datang dan menghentikan mereka dengan panahnya. Yoichi pun menyuruh Nobunaga untuk mencabuti bulu bebek yang telah Yoichi dapatkan. Permintaan tersebut juga diberikan pada Toyohisa. Setelah kejadian itu, situasi mulai mereda. Namun Toyohisa tidak mempercayai apa yang dikatakan Nobunaga. Karena Oda Nobunaga telah dikhianati dan dibunuh di dalam kuil 18 tahun lalu. Mendengar perkataan Toyohisa, Nobunaga sangat kaget karena belum ada setengah tahun ia terjebak di dunia yang mereka tempati saat ini. Saat itu Yoichi hanya tertawa mendengar perkataan mereka dan kemudian ia pun memperkenalkan diri. Saat mendengar identitas Yoichi, Toyohisa lebih kaget lagi karena Nasusuke Taka Yoichi adalah samurai dari masa perang Genpei 400 tahun lalu. Meski tidak mempercayai mereka, Toyohisa pun tetap memperkenalkan dirinya. Saat itu Nobunaga mencoba mengejek Toyohisa yang pemarah dengan berkata kalau klan Shimazu adalah kumpulan orang udik. Hal tersebut diperkuat Yoichi. Mereka pun berhasil membuat Toyohisa kesal hingga lukanya terbuka kembali. Setelah kembali tenang, Toyohisa menanyakan kenapa mereka bisa berada di tempat ini. Nobunaga pun menjawab, ketika ia lari dari kuil yang terbakar, tiba-tiba ia berada di sebuah lorong yang terdapat pria misterius di dalamnya. Hal yang sama juga terjadi pada Yoichi. Kemudian karena Toyohisa masih hidup setelah Nobunaga mati, ia menanyakan bagaimana keadaan anaknya Oda Nobutada. Toyohisa pun menjawab kalau Nobutada tewas karena istananya diserang oleh Mitsuhide. Ia bertarung sampai mati karena mengira ayahnya telah tewas. Saat itu Nobunaga hanya tertawa menutupi kesedihannya. Di waktu yang sama, di luar kastil terdapat Olminu dari organisasi yang mengumpulkan para drifters untuk melawan N, pasukan Raja Hitam. Kemudian Shin berpindah pada Hamu dari organisasi yang sama dengan Olminu. Ia sedang mengawasi dua drifters yang baru saja datang. Mereka adalah dua orang tua yang bernama Hannibal Barca, seorang ahli strategi, dan Scipio Africanus, seorang jenderal dan ahli strategi dari Roma. Saat itu mereka berdua terlihat berkelahi karena Scipio selalu meniru strategi perang yang diciptakan Hannibal. Di tengah keributan mereka, para N yang dipimpin Raja Hitam sudah memulai pergerakan untuk menguasai dunia. Kemudian Shin berpindah di desa para elf. Kedua elf muda tersebut dimarahi karena menolong seorang drifters, yang mana hal tersebut adalah larangan dari para bangsawan. Namun kabar tersebut terlanjur sampai ke telinga para petinggi. Saat itu di reruntuhan kastil, Toyohisa terbangun dari tidurnya karena mencium aroma peperangan. Saat itu Nobunaga berkata kalau kemungkinan desa para elf, makhluk yang menyelamatkan Toyohisa, sedang diserang. Mendengar hal itu, Toyohisa langsung lari mendatangi desa para elf, diikuti dengan Nobunaga dan Yoichi.
Mereka sangat bersemangat mengingat kehidupan mereka sebelumnya hanya diisi dengan peperangan. Saat itu Olminu yang mengawasi mereka sangat panik, memikirkan apa yang akan mereka perbuat. Kemudian Shin kembali kepada Toyohisa yang menuju desa para elf. Ketika di perjalanan ia melihat dua anak elf yang terluka dikejar para prajurit. Mereka pun mulai menunjukkan aksi mereka, diawali dengan Nobunaga yang menembak prajurit berkuda. Ketika lawan mereka hanya tersisa satu orang, Toyohisa sempat berbicara dengannya. Namun Toyohisa tetap memenggal kepala prajurit tersebut karena ia tidak menguasai bahasa Jepang. Setelah menghabisi semua lawannya, Toyohisa pun mendatangi dua elf tersebut untuk berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Karena dua elf tersebut tidak mengerti bahasa Jepang, Nobunaga mempertanyakan perkataan Toyohisa kalau ia akan membunuh semua orang yang tidak bisa bahasa Jepang. Karena malu dengan dirinya sendiri, Toyohisa pun memaksa dua elf tersebut meminta tolong dengan bahasa Jepang. Setelah masalah tersebut selesai, Nobunaga mengidentifikasi kalau prajurit yang mereka lawan berasal dari sebuah kerajaan. Ia pun memiliki niat jahat untuk mengambil alih kerajaan mereka. Mendengar hal itu, Olminu yang mengawasi mereka langsung melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya. Kemudian Shin berpindah di desa para elf yang sedang terbakar. Mereka menerima hal tersebut karena melanggar peraturan yang diberikan untuk tidak berurusan dengan para drifters. Mereka tidak bisa melawan karena status mereka hanyalah seorang budak pertanian yang bertugas menyediakan suplai makanan untuk kerajaan yang bernama Orte. Saat itu diperlihatkan setengah dari mereka dibunuh karena melanggar aturan. Dan tiba-tiba salah satu prajurit datang memberi kabar jika ladang gandum mereka mengalami kebakaran. Padahal sebentar lagi sudah mulai masuk masa panen. Kebakaran tersebut adalah perbuatan dari Oda Nobunaga, sang iblis surga ke-6. Karena api menyebar sangat cepat, para prajurit Orte kebingungan dengan cara apa mereka akan memadamkan api tersebut. Di tengah bingungnya mereka, tiba-tiba Toyohisa datang dari balik asap untuk memenggal satu persatu kepala mereka. Setelah menghabisi sebagian besar dari mereka, kini Toyohisa menginginkan kepala komandan pasukan tersebut yang bernama Aram. Saat Toyohisa berkata pada Aram untuk meninggalkan kepalanya, Aram terlihat meremehkan dan tertawa karena tidak mengerti dengan bahasa yang digunakan Toyohisa. Saat mereka saling berhadapan, dua elf muda yang diselamatkan Toyohisa datang. Mereka memberitahu kakaknya kalau drifters dengan wajah horor tersebut telah menyelamatkan mereka. Bersamaan dengan kedatangannya mereka, Toyohisa menyaksikan banyak mayat elf yang tewas karena pasukan Orte. Karena sangat marah, Toyohisa sudah tidak menginginkan lagi kepala Aram, sang komandan pasukan. Toyohisa melempar pedangnya, akan tetapi dapat ditangkis oleh Aram. Namun hal tersebut hanyalah pengalih perhatian. Toyohisa men-take down Aram dan menumbuk wajahnya dengan sarung pedang hingga lemah tak berdaya. Di sisi lain, dari kejauhan, setelah Yoichi menghabisi prajurit Orte yang kabur, Yoichi dan Nobunaga menyaksikan akan keganasan Toyohisa. Saat itu, setelah Aram dibuat tak berdaya, Toyohisa mendatangi salah satu elf yang kehilangan anggota keluarganya. Ia mengambil pedangnya dan memberikan pada elf tersebut. Dengan sedikit paksaan, Toyohisa menyuruh elf tersebut untuk mengakhiri hidup Aram, sang pemimpin pasukan, untuk membalaskan dendam anggota keluarganya yang telah tewas. Meski mereka tak paham apa yang dikatakan Toyohisa, namun mereka mengerti apa maksud yang ia coba katakan pada mereka. Dengan tangan yang gemetar, mereka mencoba melawan rasa takut mereka atas penindasan yang telah mereka alami selama ini. Setelah semua selesai, Yoichi dan Nobunaga mendatangi Toyohisa, dan dengan sok perhatian Nobunaga memberikan tempat duduk untuk Toyohisa.
Saat itu dari kejauhan terlihat Olmino yang masih mengawasi mereka. Kemudian Shin berpindah pada pria misterius di dalam lorong yang membaca berita mengenai Toyohisa Shimazu yang mengambil alih desa para elf. Kemudian tiba-tiba lorong yang ia tempati berubah menjadi gelap dan datanglah sesosok wanita yang bernama Ishii. Dari percakapan mereka diketahui pria misterius tersebut bernama Murasaki. Jika Murasaki mendatangkan pejuang kuat yang dinamai Drifters, maka Ishii juga mendatangkan manusia yang disebut N untuk mengalahkan Drifters Murasaki. Tidak diketahui tujuan mereka, namun mereka terlihat bersaing untuk menjadi seorang pemenang. Setelah itu, Shin kembali pada Olmino yang melaporkan pada pemimpinnya kalau para Drifters yang ia awasi telah mengambil alih desa para elf. Namun pemimpin Olmino belum bisa memberi perintah karena ia sedang bersiap untuk melawan para N dan pasukan Raja Hitam. Dan bersambung. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tekan like, comment, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.